Halo semuanya, Assalamualaikum. Kita lanjut lagi materi berikutnya tentang if then ya. Jadi kondisi ini nanti kita akan buat di tutorial ini. Oke, kita langsung saja membuat satu folder, langsung saja ya. Nah, ketik sini hari 06. Oke. Guys, akan kalian perhatikan ya. Nah, di sini saya buat satu file, ya, that. Oke, py ya, Python. Oke, saya coba dosa dulu. Oke. Nah, oke, kita buat dulu variabelnya, misalnya variabel a. Oke, variabel a atau fa sama dengan 33 ya. Variabel b, jadi kalian bisa kondisikan ya 34. Oke. Nah, kemudian caranya seperti ini. Jadi if ya, jadi if di sini kita kemudian nanti di sini sudah diberi tanda. Kita memanggil variabel saja karena ada variabel sudah ada nilainya. Kemudian variabel b itu misalnya lebih besar daripada variabel a ya. Kemudian kita titik 2 di sini. Kemudian kita print, kita tampilkan pesan. Nah, jadi kita tampilkan pesan ya. Oke, bisa titik 2 seperti ini atau titik 2 kali ya, ketik 1 2 kali ya. Di sini. Oke, ya di sini variabel b lebih besar daripada variabel a. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi if ini masih if, kondisi if saja. Kemudian kita coba running, apakah muncul? Nah, variabel b lebih besar daripada variabel a. Nah, tetapi bagaimana jika lebih besar ini kita kasih lebih kecil? Nah, pada kondisi seperti ini variabel b lebih kecil daripada variabel a. Nah, jadi 34 lebih kecil daripada 33. Tentu saja logika itu salah ya. Tapi jika kita running, apa yang terjadi? Kita clear screen dulu. Kita coba running, dia tidak akan menampilkan. Jika kondisinya salah, maka dia tidak akan menampilkan hasil tersebut ya, karena memang dalam Python itu jika salah maka kosong ya, outputnya kosong. Dan dia hanya menampilkan jika kondisi tersebut terpenuhi ya, atau benar. Nah, kalaupun kosong kita harus membuat kondisi berikutnya ya, yaitu else ya. Dan di sini else. Nah, kita print di sini, print. Print. Nah, di sini kita buat variabel salah. Nah, else ini error karena apa? Karena di sini dia harusnya di sini. Nah, jadi Python ini, Nah, ini Python ini juga kalau kita masuk ke sini juga salah ya. Jadi waktu kita buat logika itu harus perhatikan dia harusnya tak masuk atau sejajar begitu ya. Nah, di sini kalau kita running salah. Nah, jadi else, jadi kondisi tersebut salah ya. Nah, jika benar b lebih besar dari a, maka dia jalankan perintah yang benar, yaitu lebih besar dari a. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini kita exit, buka kurung tutup kurung. Nah, agar apa? Agar tidak dieksekusi perintah ini sudah kabur ya. Nah, jadi kita pelajari lagi logic if kedua. Clear screen dulu. Nah, kita coba copy yang dari sini. Kita copy, kita paste di sini. Nah, kita gunakan namanya elif, jadi atau else if ya. Kalau dalam bahasa pemrograman lain else if.
ya, dia else if gini ya. Nah, tapi kalau di Python dia persingkat saja elif gitu ya, ya elif ya. Nah, jika elif maka ini kondisi berikutnya setelah if ada logika berikutnya ya. Nah, jadi logika berikutnya contohnya kayak gini ya, misalnya 33 di sini ya. Maka variabel B, kita panggil ini variabel B itu sama dengan variabel A misalnya gitu ya. Nah, di sini kita titik 2 dia langsung otomatis ke sini. Nah, di sini kita print. Nah, di sini kita coba, maka kita copy nih perintahnya, kita paste di sini. Nah, ini sama dengan, nah seperti ini ya. Maka jika kita running, apa yang terjadi? Muncul ini atau ini. Kita lihat di sini, kalau sama dengan variabel B sama dengan A, apakah muncul perintah ini atau ini? Nah, kita running. Nah, maka dia menampilkan variabel B sama dengan variabel A. Karena yang benar nilainya sama ya. Ini 33 dan 33. Ya, variabel A dan B itu sama. Ya, jadi dia tidak eksekusi di sini. Nah, berikutnya lagi yang bertingkat lagi elif ya. Nah, elif misalnya di sini saya copy dulu. Nah, lebih kecil misalnya gitu ya. Misalnya lebih kecil. Nah, di sini print paste variabel B lebih kecil. Nah, ini ya. Ya, copy ini ya, lebih kecil ya. Kecil daripada variabel A. Nah, ini error di sini, kita enter masuk ke dalam. Nah, print juga error karena sejajar, jadi tab masuk ke dalam. Jadi gitu ya. Jadi ini Python ini sensitive case kalau baris perintahnya itu tidak wrapping ya. Nah, jadi ini jika variabel B lebih kecil dari A, kalau kita coba running, dia jalankan perintah yang mana? Running. Nah, variabel B sama dengan variabel A karena nilainya sama ya, maka dia masih perintah ini. Jika ini 32 ya, maka dia jalankan perintah yang mana nih? Logika yang mana nih? Logika matematis ini. Operator yang mana ya? Nah, tentu saja dia akan menjalankan yang ini ya. Karena 32 ya, variabel B lebih kecil dari variabel A. Kita running, variabel B lebih kecil daripada variabel A. Nah, jadi benar logiknya ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, kita enter di sini, kita coba tinggalkan lagi exit ya, tidak buka kurung, tutup kurung. Oke. Nah, sini kita clear screen, kita copy dari sini atau dari sini juga boleh. No. Di sini kalau kondisi ini sudah ya, di bawah sini else. Nah, jadi kalian juga bisa tambahkan else sih sebenarnya. Saya hapus dulu ya. Oke, saya bisa tambahkan else jika tidak ada satupun yang benar. Jadi kondisi else ini membantu kita jika ya begini, tidak terdefinisi ya, misalnya tidak terdefinisi. Nah, ini artinya apa? Artinya jika beberapa di sini kondisi di atas ini tidak terpenuhi ya, maksudnya ini tidak, ini salah, ini salah, ini salah ya, ini juga salah, maka dia jalankan perintah terakhir di sini ya. Nah, contohnya di sini kalau benar lebih besar, oke, ini sebenarnya lebih besar sama dengan lebih kecil sama dengan ini sudah terpenuhi sih semuanya kalau kita ubah-ubahnya beberapa variabel. Kalau kita minus di sini gimana ya? Kalau kita minus, oh masih sama ya. Oke, lebih kecil daripada variabel B, lebih kecil ya, kan dia minus ya. Kalau di sini minus 33, variabel B lebih besar daripada variabel A ya, benar ya, kan minus ya, di bawah 0 ya. Nah, seperti itu.
Nah, jadi ini kita ancang-ancang. Jadi biasanya, ada if, ada elif, ada elif, ada else juga. Jadi sebagai penutup itu adalah else. Ya, jadi jika semua kondisi ini tidak terpenuhi, yang if dan elif, maka langkah selanjutnya adalah di sini yang harus dipenuhi. Maksudnya ini bagian terakhir jika ada yang tidak terdefinisi dari atas ini. Ya, seperti itu. Oke, kita aktifkan ini. Push. Nah, oke. Kita hapus lagi. Kita lanjut ke 2 ya. Nah, saya copy dulu ini, kemudian saya paste ke sini supaya cepat ya. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita pakai namanya 2 operator dalam satu if, yaitu kita gunakan namanya N. L ini digunakan jika kedua logika nanti itu terpenuhi. Misalnya gini, misalnya variabel B dan variabel A, misalnya B lebih besar, misalnya di sini 5 ya. Variabel B dan variabel A, jadi variabel B lebih besar daripada variabel A, benar ya? 35 lebih besar dari 33. Dan pakai N ya. Variabel A lebih kecil daripada variabel B. Ya. Jadi seperti ini. Nah, jadi kesimpulannya variabel B itu adalah variabel yang besar. Ya. Nilai variabelnya itu lebih besar daripada A, dan A itu lebih kecil nilainya daripada variabel B. Nah, jadi adanya operator N ini, ya, kondisi N ini, jika kedua logika ini benar, ya, kiri dan kanan ini benar. Jadi N ini bukan pakai sini, jadi kalian bisa N lagi di sini, ya. Jadi mau N sampai berapapun, ya, silakan kalian kondisikan. Ya, jadi bukan 1 atau 2 saja ya. Ini hanya contoh saja. Jadi bisa lebih banyak N. Nah, jadi kita running apakah benar? Kalau benar maka dia menampilkan print ini ya. Ini. Nah, benar ya. Variabel B lebih besar daripada variabel A. Nah, bagaimana jika salah satunya di sini salah? Nah, apa yang terjadi? Jadi kita misalnya variabel A lebih besar daripada variabel B. Tentu saja A itu salah ya, variabel A itu tidak lebih besar dari B, tapi kita tuliskan saja lebih besar. Nah, apa yang terjadi? Yaitu kita ini kosong, tidak menampilkan apapun karena logiknya salah. Ya, kita harus menambahkan kondisi else di sini ya. Nah, kita kondisi else (2) print ya. Sini kondisi tidak terpenuhi. Oke. Nah, makanya jika salah kita running ulang, maka kondisi tidak terpenuhi ya. Jadi gitu. Jadi N itu logik di sini dan di sini harus benar. Ya. Ya, harus benar ya. Dan juga misalnya saya tambah lagi variabel namanya variabel C. Jadi nama variabel ini tidak boleh sama ya. Nah, misalnya gini. Nah, kemudian A lebih besar dari lebih kecil dari A. Ini kemudian saya N lagi. Variabel C itu sama dengan variabel B. Ya, seperti itu ya. Variabel C sama dengan variabel B. Ya, 35 dan 35 sama ya. Berarti kondisi N2N ini benar. Jadi pastinya dia harus munculkan ini. Ya. Nah, di sini kita tekan ya, kondisi benar. Ya. Running kondisi benar ya. Seperti itu. Kita full screen. Karena apa? Karena jika ada N, maka semuanya yang ada di sini harus dalam logika yang benar. Ya. Karena N, pakai N ya. Oke. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kita mau if lagi kayak gini-gini, silahkan ya, silahkan kalian buat seperti ini ya.
Nah, ini contohnya saja. Nah, seperti itu. Nah, kalau pakai elif, misalnya ini kondisi berikutnya. Jika kondisi di atas salah, dia akan cek lagi elif berikutnya ini, ya. Misalnya saya copy di sini, saya paste di sini, ternyata di sini ada yang salah. Ini, ya. Nah, titik 2, kita print. Nah, kemudian buka kurung, ya. Kondisi salah. Misalnya gitu ya. Kalau kita running, kondisi benar karena dia masih jalankan ini, ya. Misalnya kalau kondisi salah gimana? A lebih besar dari B. A lebih besar dari B. Salah ya. A lebih besar, makanya di sini ya. A lebih besar dari B di sini. Ya. 35 kalau lebih besar dari B maka 36, ya. A dan B jadi harus besar, maka kalau saya jalankan kondisi tidak terpenuhi. Nah, ini B lebih besar dari A. Nah, ini tabrakan ya. B lebih besar dari A, salah juga sebenarnya saja, ya. Nah, di sini mending saya pakai A lebih besar daripada variabel C saja. Gitu ya. B lebih besar, ini 37. B lebih besar dari A, benar. A lebih besar dari variabel C. Berarti kondisi salah. Nah, dia jalankan ini ya. Sebenarnya benar sih, tapi dia menunjukkan ini karena apa? Karena nilainya memang A lebih besar daripada variabel C. Ya, ini benar. Nah, tapi dia tidak jalankan yang di sini ya, karena nilainya sudah terhapus tuh ya. Ya, sudah saya ganti tadi. Nah, oke, tetap benar di sini sih sebenarnya. Oke, ini di variabel B lebih besar daripada variabel A. Variabel A lebih besar daripada variabel B. Nah, benar 3, benar 2 gini ya, benar 1. Nah, jadi kalau kita running, nah kayak gini. Nah, jadi silahkan kalian taruh sendiri logikanya. Nah, jadi elif ini bisa banyak ya, kayak gini elif bisa lebih 2, lebih dari 3, silahkan kalian buat kondisinya. Oke, kita lanjut lagi exit. Nah, sekarang kita jalankan perintah yang ini lagi. Saya copy yang ini, saya paste di sini. Nah, sekarang kita pakai kondisi namanya or. Nah, or ini kita ganti an dan or atau ya. Nah, or saya kasih contoh satu saja ya, satu saja. Nah, oke. Nah, di sini or ini dia tidak sama seperti variabel B. Variabel B itu maka kondisi ini dan ini memang logikanya harus benar. Tapi kebalikan dengan or. Or itu, variabel A lebih besar dari misalnya variabel C. Oke, variabel B lebih besar daripada variabel A. Benar ya, 37 lebih besar dari 36. Kemudian variabel A lebih besar daripada variabel C. Benar juga. Ya, nah tapi di sini kita lebih besar daripada variabel B. Nah, di sini kita salahkan salah satu, berarti ini salah ya, variabel A lebih besar daripada variabel B, lebih besar dari salah ya. Tapi di sini ada variabel B lebih besar daripada variabel A. Maka kondisi variabel B lebih besar daripada variabel A, itu yang benar. Nah, kemudian walaupun or di sini salah, ya. Kalau kita running, saya extract, ya, ini salah ya. Tapi kemungkinan besar dia akan mencetak yang ini. Nah, running. Nah, benar kan? Dia akan mencetak ini. Karena apa? Karena salah satu kondisinya itu benar, walaupun kondisi ini salah. Ya, variabel A
36 lebih besar daripada variabel B 37. Ya, salah sebenarnya ini. Tetapi karena ada kondisi yang benar di sini, maka dia tetap menampilkan ini. Ya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi variabel OR dan N itu bedanya, N itu semua nilai di sini harus logikanya benar. Tetapi variabel OR salah satu saja yang benar, maka dia akan menampilkan pesannya nih, atau pesan kebenarannya kayak gitu ya. Karena salah satu kondisinya itu terpenuhi, walaupun yang lainnya itu nanti tidak terpenuhi. Nah, seperti itu. Jadi OR itu salah satu atau ya, misalnya kalau A benar atau yang lainnya salah, tetap dihitung benar, kayak gitu ya. Nah, apalagi kalau keduanya benar ya. Nah, jadi dia periksa salah satu kondisi. Nah, contoh yang lainnya misalnya kayak gini ya. Kalau dalam sebuah bahasa pemrograman, misalnya dia mengecek text box yang kosong, ada 1, 2, 3, 4, 5 text box. Nah, misalnya saya mau simpan text boxnya, ya, kondisinya text boxnya itu 3-nya terisi, 2-nya kosong, ya, belum terinput. Maka logikanya itu dia akan mengecek bahwa ada salah satu yang belum terisi. Oke, walaupun ada 3 nilai yang sudah terisi dalam text box, ada 2 text box itu yang tidak terisi, gitu ya. Nah, jadi OR itu walaupun yang lain terpenuhi, ya, tapi lainnya tidak terpenuhi, dia tetap jalankan. Nah, seperti itu OR. Ya, beda dengan NN ini ya, wajib terisi semuanya, gitu ya. Nah, jadi seperti inilah OR ya untuk if. Nah, kita exit lagi, kita coba yang lain ya. Nah, di sini kita copy, kita paste lagi di sini. Nah, di sini kita pakai logika dari load ya, atau tidak. Nah, sorry, ini ada fungsi namanya load ya. Maka istilahnya begini, misalnya load variabel B misalnya tidak lebih besar daripada variabel A ya, maka apa perintahnya, jalannya ya, hasilnya di sini. Nah, hasilnya adalah kondisi tidak terpenuhi karena salah ya, karena ini not ya. Jadi ini artinya bahwa B ini, variabel B tidak terpenuhi ya, bukan tidak ya, tidak lebih besar daripada variabel A. Ternyata di sini nilainya adalah 37 lebih besar ya, maka di jadi tidak lebih besar daripada variabel A ya. Jadi salah ya, karena dia ini lebih besar daripada variabel A, seperti itu ya. Jadi logika ya, terusnya di sini variabel A dan di sini variabel B, kembali itu saja sih. Karena nanti dibacanya jika variabel A tidak lebih besar daripada variabel B, nah variabel A dan B, maka kondisinya benar. Nah, kondisinya benar. Nah, seperti itu ya. Jadi fungsi not ini dia menegaskan saja bahwa memang variabel A itu tidak atau bukan ya, atau ya tidak, seperti itu ya, tidak lebih besar daripada variabel B. Jadi sebuah kondisi itu tidak lebih besar atau tidak lebih kecil ya daripada variabel lain. Gitu. Nah, nanti silahkan kalian kolaborasi dengan logika-logika yang lain seperti OR ya, AND ya, seperti ini ya. Nah, kita copy lagi, kita coba yang lainnya lagi ya. Exit.
Nah, misalnya di sini kita tidak pakai variabel, misalnya ini pakai variabel, di sini tidak, ini kita hapus ya. Nah, bagaimana kalau kita di sini pakai 100 kayak gitu ya? Nah, bisa juga sih tanpa variabel. Nah, tapi lebih enaknya kita menggunakan variabel agar nanti kalau nilai di sini kita berubah, ya variabelnya tidak berubah, kayak gitu ya. Jadi walaupun nilai, jadi lebih enaknya kita menyimpan sebuah nilai itu di dalam variabel. Karena jika nilai ini dipakai di semua baris perintah, misalnya nilai 100 ini dipakai di semua baris perintah, kalau tiba-tiba saya mau mengubah nilai 100 ini jadi 110, ya 110, maka saya harus cari lagi semua itu 110, saya ganti semuanya, ya itu kan repot ya. Tapi bisa juga seperti ini. Tapi kalau kita menyimpan di sebuah variabel dan kita hanya membangun variabelnya, maka nilainya ini yang berubah saja. Nah, variabelnya jangan sekali-sekali berubah, begitu ya. Jadi variabel ini menyimpan hanya untuk menyimpan nilai yang ada di dalamnya. Nah, tapi kalau seperti ini juga bisa kayak gini ya. Kalau kita jalankan, nah hasilnya kondisi tidak terpenuhi. Oke. Nah, seperti itu ya, karena memang variabel A itu nilainya 36 lebih besar dari 110 kan tidak mungkin. Nah, jadi kita pakai nilai juga boleh, pakai nama variabel juga boleh, seperti itu ya. Nah, jadi ini nilai. Kemudian bagaimana jika teks? Nah, kita coba teks. Nah, kemudian kita teks A, kemudian misalnya tanda petik 2 A, teks B sama dengan B, teks C sama dengan oke. Maka di sini kita buat logikanya sama sih, hanya bedanya di sini nilainya sudah string, sedangkan di sini number. Seperti itu ya. Maka kalau kita if teks A itu sama dengan teks B. Nah, kemudian di sini print dan kita coba cetak nah benar gitu ya. Nah, silakan kalian buat perintahnya di sini benar. Nah, else titik 2 print salah gitu ya. Nah, teks A sama dengan teks B. Apakah benar? Kita running di sini. Di sini saya clear screen dulu. Apakah benar? Salah ya. Salah ya. Teks A teksnya itu tidak sama dengan teks B. Dan kemudian apa yang sama? Tidak ada yang sama di sini ya. Maka di sini saya kasih A juga. Maka yang sama adalah A dan C. Tapi di sini kita ubah B jadi C. Apakah benar? Maka jika benar maka ditampilkan paling benar ya. Nah, sedikit bagaimana kalau kondisinya itu lebih besar? Nah, kita coba dulu ya, apakah ini akan berfungsi. Salah, teks A lebih besar daripada teks B. Kita jalankan. Salah, atau teks B kita kembalikan lebih besar daripada teks A. Nah, kita running ini benar. Nah, jadi untuk teks A dan teks B maka A ini dianggap lebih kecil ya. Jika urutannya A, B, C, D, maka A itu lebih kecil daripada B. C lebih besar daripada B, kayak gitu ya. Nah, jadi itu untuk urusan abjad teksnya ya. Oke, jadi untuk logika if then seperti ini ya. Nah, kalau kita coba logika berikutnya, nah di sini kita coba buat logika berikutnya itu kombinasi antara number dan string ya. Contohnya seperti ini, saya copy paste saja ya. Misalkan ada variabel namanya umur dan status pekerja adalah pegawai.
Jika umur mengambil variabel dari sini lebih besar daripada 18 dan status pekerjaannya itu pegawai, maka Anda memenuhi syarat mengajukan pinjaman ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya Anda tidak memenuhi syarat untuk melakukan pinjaman. Nah, jadi di sini ada kondisi sama dengan pegawai. Ya, jadi ada variabel di sini umur dan pegawai, maka di sini lebih besar sama dengannya. Jadi lebih besar sama dengan itu artinya, misalnya kalau di sini lebih besar dari 18, maka yang dihitung bukan 18 tetapi dimulai dari 19. Ya, jadi lebih besar dari 18. Maka dia naik satu tingkat, yaitu 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 gitu. Jadi 18 tidak dihitung, tapi kalau ada sama dengan di sini, maka dia akan menghitung 18-nya. Jadi lebih besar sama dengan 18. Nah, kemudian ada fungsi N. Berarti dua kondisi ini terpenuhi, harus terpenuhi karena ada fungsi N ya. Status pekerjaan diambil sama dengan pegawai. Maka Anda memenuhi syarat mengajukan pinjaman. Selain itu tidak memenuhi. Karena umurnya 25 di sini dipatok ya 25. Maka lebih besar dari sama dengan 25 pun dia memenuhi pegawai atau sama dengan 25 ya. Nah, jadi kita running Anda memenuhi syarat untuk mengajukan pinjaman. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kalau di sini status perkawinan gitu ya. Perkawinan. Nah, di sini belum menikah. Nah, di sini lagi. Oh, di sini ya. Oke. Ya, belum. Nah, di sini status perkawinan sudah misalnya. Nah, di sini maka sudah menikah. Nah, kita buat if berikutnya paste di sini, paste if. Nah, di sini kita ini ada error, kita paste enter, hapus kiri jadi rata kiri. Nah, jika umurnya 18 dan status pekerjaan pegawai dan status perkawinannya itu sama dengan di sini sudah menikah, maka apa yang terjadi? Nah, di sini selama 50 tahun. Ya, mau pinjaman 10 juta. Di sini kalau tidak ada status menikah, maka dia 1 juta. Nah, gitu ya. Oh, sorry. Oh, sorry, tidak ada sama ini. Oke. Oh, sorry. Dan sama dengan. Nah, di sini ya. Nobel ya sama dengannya. Nah, kalau kita running apa ya sih yang dia jalankan? Pinjaman 1 juta. Nah, ini kondisi yang pertama yang benar ya. Nah, terpenuhi ini karena yang pertama ini saja yang dia tampilkan. Nah, seperti itu ya. Karena elif berikutnya ini benar sih sebenarnya, dia benar. Cuma karena kondisinya di atas di Python ini yang dieksekusi pertama itu yang benar pertama ini. Karena yang kedua ketiga tidak. Karena urutannya itu dia cek kalau kondisinya terpenuhi maka dia langsung tampilkan. Sedangkan di bawah tidak. Ya. Walaupun di sini sudah terpenuhi ya. Nah, dan status sekian. Nah, bagaimana jika di sini dia 26? Besar sama dengan 25. Nah, kita lihat sini ya masih 1 juta. Nah, di sini
eh, lebih kecil dari 18 tahun ya, sedangkan di sini 25, berarti kemungkinan besar dia jalankan yang ini ya, yang ini, maka dia akan menerbitkan 10 jutanya. Oke, kita running. Nah, benar kan? Wah, di sini yang menunjukkan pinjaman 10 juta ya, karena sini lebih kecil sama dengan 18, karena sini nilainya bukan lebih kecil, malah dia lebih besar daripada 18, sedangkan di sini lebih besar bersama dengan 25 terpenuhi ya. Nah, sama dengan, karena di sini sama dengan, jadi 25, 26, 27 itu masih masuk ya. Nah, seperti itu. Oke, jadi ini kombinasi antara number dan teks ya. Nah, nanti silahkan kalian pelajari lebih lanjut ya. Oke, kemudian contoh studi kasus berikutnya, misalnya kita buat di nilai, biasanya gitu ya, ada sistem keputusan, ada nilai penilaian kayak gitu ya. Jadi kita buat nilai di sini. Nah, misalnya 50 misalnya ya. Kalau di sini ya 8, misalnya 85 lah kayak gitu ya, maka kita buat misalnya ada sebuah studi kasus penilaian gitu, jika skor nilai mahasiswa ataupun pegawai tersebut nilainya 85 misalnya, nilai itu lebih besar sama dengan lebih besar sama dengan 85, maka akan mencetak nilai gitu ya, sebuah nilai, nilai Anda A misalnya ya, A ya. Kemudian kita elif berikutnya ya, elif nilai, misalnya nilai lebih besar sama dengan 80 misalnya ya, maka di sini saya copy saja. Nah, di sini nilai Anda B ya, kemudian saya copy lagi, jika lebih besar dari 70 maka nilai Anda C, C gitu ya. Nah, elif berikutnya, jika berikutnya itu 80, 60 ya, yang besar dari yang 60, nilai Anda D gitu ya. Begitu seterusnya, lebih besar sama dengan, nah di sini 50, nilai Anda E. Kemudian ini juga yang kita dari sini. Oke, kemudian jika sudah seperti ini, kita L saja di sini ya, kita tutup saja di sini. Jadi selain itu Anda print itu kita cetak saja nilai akhir tidak lolos, misalnya gitu ya. Atau tetap nanti kalian sesuaikan saja ya, nilai mana yang batasannya itu sudah selesai maka tidak lolos, misalnya ini tidak usah lagi, jadi batas 60 saja, atau yang C saja yang dianggap 60 ini dihapus saja kayak gini ya. Selain dari di bawah 70 nanti tidak lolos gitu ya. Nah kayak ini. Jadi nanti kita ubah-ubah. Nah, bagaimana jika nilainya 85? Nilainya apa nih ya? Nilainya kita running A lebih besar sama dengan 85, karena dia sama dengan 85 maka di sini 85. Nah, bagaimana dia misalnya 76, kita running dulu ya, screen, kita running C
Kenapa C? Karena lebih besar daripada 70, yaitu 6. Ya, ini 80 tidak, karena lebih besar dari 80, berarti 80, 81, 82. Ya, kayak gitu ya. Bagaimana kalau dia 0? Maka running tidak lolos. Ya, seperti itu. Jadi kalau untuk kriteria penilaian jadi seperti ini nilai bertingkat ya, dari yang besar dulu disusun sampai yang terkecil. Seperti itu ya. Nah, jadi logikanya juga atau kondisinya juga harus sama nih, lebih besar sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih besar sama dengan. Begitu seterusnya ya, aturannya lebih bagus seperti itu, walaupun kita bisa kombinasikan di dalamnya, tapi lebih bagus kita sesuaikan saja nih nilai sama kayak gini ya. Jadi mau sama dengan juga boleh ya, misalnya sama ruang hubungi juga boleh ya. Apa saja intinya jalan logikanya itu untuk hasilnya teratur dan benar ya. Oke, mungkin itu saja materi hari ini tentang if then. Mungkin ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf untuk penjelasannya. Tapi untuk selebihnya ini silahkan nanti kalian pelajari lebih lengkap, karena ini masih dalam logika-logika sederhana saja tentang kondisi if then, dan untuk lebih kompleks lagi itu masih banyak di luar sana ya untuk pelajaran if then, if, elif, dan then seperti itu. Di tutorial lainnya silahkan dipelajari lebih lanjut ya. Oke, sekian dan terima kasih.